Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Ahyar, NIM 2211-256. Di sini saya akan membawakan materi perkuliahan Hukum Tata Negara, khususnya tentang asas-asas hukum tata negara. Apa saja sih asas-asas hukum tata negara itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video ini sampai akhir. Sebelum kita mengenal lebih lanjut apa saja asas hukum tata negara, kita harus mengetahui lebih dulu apa pengertian dari asas hukum itu sendiri. Asas hukum merupakan salah satu bagian dari kaidah hukum. Asas hukum bersifat umum dan abstrak, sehingga ia menjadi roh dan spirit dari suatu perundang-undangan. Pada umumnya, asas hukum itu berubah mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat. Colton berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Asas hukum dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian atas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Selanjutnya ada pengertian dari asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara juga dikenal sebagai asas-asas hukum administrasi negara atau constitutional principle, merupakan prinsip-prinsip dasar yang mengatur organisasi dan fungsi pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Asas-asas hukum tata negara bervariasi di berbagai negara, namun ada beberapa yang umumnya diterima. Berikut penjelasannya. Terkait asas-asas hukum tata negara, menurut Bega Regenwo, asas-asas hukum tata negara terbagi menjadi 5, yaitu asas negara hukum, asas Pancasila, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas negara kesatuan, dan asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Yang pertama ada asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Atas ketentuan yang tegas di atas, maka setiap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Asas ini juga menegaskan bahwa negara harus diatur oleh hukum dan kebijakan serta tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum. Tidak ada orang yang dikecualikan dari aturan hukum. Selanjutnya yang kedua, ada asas Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila harus diterapkan dan dicerminkan dalam segala tindakan pemerintahan serta keputusan yang diambil. Dalam hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material yang mana setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, ada asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyesuaikan dengan keinginan rakyat. Kemudian, persoalan demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Mengapa? Sebab dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa. Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Yang keempat ada asas negara kesatuan. Asas-asas hukum tata negara yang keempat adalah asas negara kesatuan. Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, dengan tujuan agar daerah-daerah tersebut berkembang dengan potensi dan kekayaan yang dimiliki, dengan dorongan dan bantuan pemerintah pusat. Dan yang kelima ada asas pembagian kekuasaan dalam check and balance. Asas-asas hukum tata negara yang terakhir adalah pembagian kekuasaan. Pemisahan atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip check and balance sendiri merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Dilakukannya pemisahan kekuasaan ini
agar tindakan sewenang-wenang dari seorang pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat lebih terjamin. Pembagian kekuasaan di Indonesia antara lain DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta lembaga lain yang diatur dalam undang-undang. Oke, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.